Mbak Firda ini dari mana ini apa file ini? Bagaimana Ibu? Gimana? Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Putus-putus ya? Iya, di saya. Ya, file ini pelatihan TOT KKN Merdeka Belajar UNESA 2021 ini dari mana? Dapatnya Kemarin saya mendapat dari teman-teman KKN Mojokerto Ibu. Oh begitu. Jadi sebelumnya belum ada pelatihan bersama UNESA begitu? Belum? Belum ada Ibu, ini pertama kali. Ini pertama kali, baik. Jadi saya juga pertama kali, maksudnya sebetulnya kemarin itu ada apa TOT untuk DPL begitu ya, tetapi ternyata belum dikoordinasi sehingga DPL-DPL yang lain pun juga belum begitu ya. Jadi tapi saya berterima kasih sudah mendapatkan file ini, dan tadi juga ternyata baru dikirim tadi pagi oleh apa namanya koordinatornya, seperti itu. Nah, untuk penlat kali ini yang pertama ini nanti kan pelaksanaannya itu 23 ya, tanggal 23 itu pemberangkatan kalau tidak salah, nanti ada di dalam file ini, dan semuanya saya pikir sudah menerima ya, sudah punya filenya ya. Ya, tanggal 23 Februari sampai 15 Juni, jadi sekitar 1 semester Anda akan melaksanakan KKN. Nah, KKN ini pembimbingan dengan saya ini secara daring seperti ini, dan ada pembuatan proposal dan sebagainya, itu nanti yang diunggah di SIM KKN. Sedangkan KKN-nya sendiri harus ke tempatnya desa masing-masing ya, seperti itu. Nah, ini nanti ada mungkin pemilihan desa atau sudah Anda pilih, begitu ya. Baik, kita melihat file ini dulu ya, PPT ya, pelatihan TOT KKN Merdeka Belajar UNESA 2021. Definisi KKN Satuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, slide berikutnya. Mohon dibuka slide berikutnya. Terus ke bawah. Ya, hostnya Mbak Firda ya. Hostnya Mbak Firda. Yang share bukan saya, Ibu. Oh, siapa? Yang share ini screen Mas siapa? Teddy. Oh ya, Mas Teddy, silahkan ke bawah lagi itu slide-nya. Ke bawah lagi. Belum bergerak ya? Belum Ibu, masih tetap. Ya. Oh ya, jadwal KKN ya. Kita lihat pembukaan dulu DPL dan mahasiswa. Sebentar, satu-satu. Nah, pembukaan dulu ya, DPL dan mahasiswa serta KKN melakukan pendidikan dan pelatihan penlat seperti sekarang ini. Penlat yang pertama secara online dengan Google Meet atau Zoom. Direkam lalu diunggah itu tadi. Saya sudah memberikan alamatnya ke Mbak Firda. Ya, kemudian penlat merupakan salah satu aspek penilaian KKN setara dengan UTS. Kemudian mahasiswa yang tidak ikut penlat KKN dicatat oleh DPL untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir. Ya, baik. Oh, jadwalnya kita lihat dulu jadwal tadi, Mas Teddy. Ya, jadwal dulu. Ya, ini ya, jadwal ini ya. Kegiatan TOT 19 Februari. Nah, ini sebetulnya sudah kemarin, cuman saya kurang tahu kok tidak ada seperti itu. Nah, sekarang penlat yang pertama hari ini ya, pas ya, tanggal 20 Februari 2021, DPL dan mahasiswa. Terus nanti ada penlat kedua, tanggal 27 Februari 2021. Nah, pemberangkatannya 23 Februari 2021. Sekitar 5.609 peserta KKN. Pemberangkatan ini juga apa namanya
istilahnya ya saya tidak bisa mengantarkan karena kan juga ada 4 kelompok gitu ya. Jadi Anda ke lokasi begitu. Kemudian supervisi KKN. Nah, ini tanggal 12 sampai 16 April 2021 DPL dan koordinator DPL. Seperti itu nanti ini saya ke lokasi kecuali yang Palangkaraya ya. Yang Palangkaraya. Halo yang Palangkaraya datangkah? Masuk di sini. Ini Ahmad Zauri Alfi. Ya. Ya, baik. Ya, saya tidak bisa ke sana ya. Begitu yang Palangkaraya, jadi lewat online seperti itu nanti apa namanya koordinasinya tidak bisa tatap muka seperti itu. Kalau yang lain ini ketika supervisi mungkin saya datang ke lokasi. Baik, kemudian Monef KKN tanggal 28 Mei ini oleh pejabat UNESA. Kemudian seminar hasil KKN 14 Juni 2021 DPL mahasiswa dengan perangkat desa atau mitra ya. Baik, jadwal KKN sudah selesai ini ya. Masih adakah? Kita lanjutkan slide berikutnya Mas Teddy. Ya, pendidikan dan pelatihan ya, mahasiswa dan DPL melakukan penlat secara online seperti sekarang ini. Penlat mahasiswa dilakukan 2 kali. Jadi penlat 1 dan penlat 2 nanti yang tanggal 27 itu. Kemudian menyusun proposal program. Ini nanti bagaimana menyusun proposalnya, monggo silahkan per kelompok ya. Kelompok itu artinya yang Mojokerto itu 1 kelompok. Kelompok Mojokerto misalnya menyusun proposal. Nah ini Anda susun saja, nanti kirimkan ke saya cek begitu ya. Saya cek apa-apa saja. Nah, jadi DPL ini artinya ya begitu. Jadi bukan saya membuat bersama-sama dengan Anda, tetapi Anda membuat, kemudian nanti saya koreksi seperti itu. Kemudian menyusun logbook kegiatan 23 Februari sampai 15 Juni 2021. Nah, ini logbook ini dibuat memang setiap hari. Artinya itu seperti laporan kegiatan apa saja yang Anda lakukan di KKN itu gitu. Itu ditulis di logbook. Ini nanti diunggah di SIM KKN. Baik, kemudian menyusun materi program yang akan dilaksanakan. Jadi program-program apa saja itu mungkin masuk di dalam proposal itu ya. Programnya apa saja. Kemudian revisi ketika saya koreksi, kemudian misalnya ada revisi saya beritahu di bagian mana yang harus direvisi, diperbaiki. Kemudian proposal dikumpulkan pada penlat kedua, ya, dan diunggah ke SIM KKN. Nah, jadi nanti setelah ini Anda semua dengan kelompoknya masing-masing ini membuat proposal kegiatan program kegiatan Anda, kemudian nanti diberikan ke saya ya lewat WA tidak apa-apa, kemudian saya koreksi, kalau ada revisi direvisi. Nah, setelah direvisi diunggah ketika penlat 2 ya. Penlat 2 diunggah. Ketika penlat 2 diunggah ke SIM KKN. Nah, kemudian ini mahasiswa menerima topik KKN spanduk dan umbul-umbul ini masih dipikirkan, jadi belum ada realisasinya. Baik, slide berikutnya, Mas Teddy. Ya, penerimaan mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing, yaitu tanggal 23 Februari 2021. Kemudian mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Jadi setiap kali Anda melakukan kegiatan KKN, Anda harus mengenakan jaket alma mater supaya bisa menunjukkan identitas diri dari kampusnya masing-masing. Kemudian bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi dengan kelompok lain bisa berkoordinasi ya. Bisa bertanya jawab begitu ya. Bisa saling memberikan masukan atau saran. Kemudian bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Pihak berwenang itu siapa? Misalnya kepala desa dan sebagainya.
yang apa namanya KKN itu kan di desa, jadi yang berwenang ya kepala desa. Itu. Baik, slide berikutnya. Ya, pelaksanaan program mahasiswa di lokasi selama ini tadi ya, sudah saya katakan 23 Februari sampai 15 Juni 2021. Kemudian mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, kepala desa, staf, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook itu tadi, dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Jadi setiap hari Anda harus mengisi logbook, kemudian foto juga harus disertakan, ya, sebagai bukti bahwa Anda benar-benar KKN. Foto kegiatan, ya, di SIM KKN setiap hari. Jadi setiap hari mulai kapan ya, sejak tanggal 23 Februari itu sampai tanggal 15 Juni. Kemudian setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Saya pikir mungkin semuanya sudah punya ya nomor akunnya. Kemudian dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO, ya, mengisi kolom saran DPR. Ya, jadi pembimbingannya sarannya ini melalui SIM KKN, jadi di SIM KKN pembimbingannya. Tapi kalau bertanya jawab singkat saja bisa di WA, seperti itu. Kemudian mahasiswa melaksanakan program sesuai program yang telah disusun bersama DPR. Nah, program-program itu tadi yang di proposal itu, gitu ya. Baik, slide berikutnya. Pelaksanaan proyek kemanusiaan, ada mitigasi bencana. Nah, misalnya mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktikasi bencana, mengurangi risiko bencana alam, merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung, dan sebagainya. Kemudian mengurangi risiko bencana sosial, merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Nah, ini proyek kemanusiaannya itu seperti itu, misalnya, contohnya. Baik, slide berikutnya. Nah, patologi sosial itu misalnya seperti itu, mengembangkan pengetahuan keterampilan mendeteksi penyakit sosial ya, dan melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyakit sosial, patologi sosial misalnya seperti ini. Jadi ini sudah ada contohnya. Tapi tadi saya juga sudah memberikan file-file untuk contoh-contoh program-program apa saja yang bisa Anda lakukan. Nah, itu tidak semuanya, tentu Anda memilih gitu ya. Memilih tema sesuai tematiknya ya. Baik, slide berikutnya. Pelayanan sosial misalnya mengembangkan pengetahuan keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial berbasis praktik dan disiplin akademis, mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, slide berikutnya. Nah, ini human interest, ya, human interest. Interest itu apa? Ketertarikan ya. Mengembangkan pengetahuan keterampilan dan keperpihakan pada yang lemah, misalnya menjangkau seseorang dan menceritakan secara emosional, mempublikasikan orang dengan masalah sosial yang memprihatinkan seperti kemiskinan, keterbatasan sosial, kesenjangan sosial, kemudian kepedulian sosial pada difabel. Kepedulian sosial ini dipublikasikan dengan media cetak, elektronik, dan digital. Itu yang dimaksud dengan human interest. Baik, slide berikutnya. Women interest. Nah, ini mengembangkan pengetahuan keterampilan dan kepekaan terhadap masalah sosial yang dihadapi perempuan. Nah, ini khusus perempuan ya, khusus perempuan. Memonitoring indeks pembangunan gender IPG yang timpang. Ya, jadi kalau ada ketidaksetaraan gender itu misalnya ya, ini juga bisa untuk program Anda juga bisa.
gitu ya. Kemudian menganalisis kesenjangan antara indikator pembangunan manusia, IPM dengan IPG, membuat infografis dan mengkampanyekan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Nah, ini jadi membuat apa namanya solusi-solusi supaya tidak terjadi KDRT, misalnya seperti itu. Dan advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan dan dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan digital. Ini yang women interest. Baik, slide berikutnya. Kegiatan kewirausahaan misalnya. Ya, tujuan kegiatan kewirausahaan meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat, memberikan pelatihan kewirausahaan, pengembangan sektor-sektor ekonomi mikro, itu contohnya. Baik, slide berikutnya. Nah, kegiatan kewirausahaan satu laman website untuk satu desa. Satu laman website untuk satu desa. Laman ini dapat memunculkan berbagai produk unggulan dari desa lokasi KKN. Produk yang sudah unggul bisa dimasukkan ke sejumlah loka pasar atau marketplace di Indonesia. Selain itu, diharapkan akan terbentuk forum-forum kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan dan kabupaten. Slide berikutnya. Pelaporan. Nah, untuk pelaporan ini, pelaporan nanti ya ketika selesai KKN, laporan dituangkan dalam bentuk file PDF dan MS Word. Laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, memakai atribut UNESA, jaket alma mater, dan atau topi. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Ya, jadi laporan disusun sebelum seminar hasil. Laporan ditandatangani oleh Kades, Kepala Desa, dan DPL oleh saya. Kemudian lampiran laporan berupa logbook. Jadi itu logbook itu selain diunggah juga dilampirkan dalam laporan. Logbook dan daftar hadir. Daftar hadir setiap harinya ya. Kemudian laporan file dalam bentuk MS Word dikirim ke email ini kknp.munesa@gmail.com dan file PDF diunggah ke SIM KKN. Nah, ini sudah jelas semuanya seperti itu. Jadi untuk tanda tangan itu juga kalau sekarang sistemnya tanda tangan digital ya digital. Cuman kalau Kades ini harus kan Anda KKN-nya di desa tersebut, jadi tanda tangannya harus, saya pikir tanda tangan basah ya. Ya, baik seperti itu. Ini slide-nya sudah habis ya, Mas Teddy. Slide yang ini. Oh, masih ada sistematika proposal. Belum, masih ada beberapa. Ada beberapa. Ya, baik. Sistematika proposal. Ini penulisan proposalnya ya. Halaman judul berlogo UNESA. Halaman pengesahan DPL. Ya. Kemudian pendahuluan berisi analisis situasi, potensi desa yang melatari program. Kemudian masalah yang dihadapi apa? Jadi poin A itu pendahuluan ya. Poin B, masalah yang dihadapi. Poin C, rencana pemecahan masalah. Jelaskan program yang akan dikembangkan, utama dan tambahan. Jadi programnya akan dikembangkan itu apa, utamanya. Kemudian kalau ada tambahan, tambahannya apa. Kemudian D, rencana pelaksanaan kegiatan atau logbook. Kemudian E, personalia, jelaskan anggota beserta keahlian sesuai jurusan. Nah, lampiran ini uraian materi program utama. Lampirannya. Itu sistematika proposal. Baik, slide berikutnya. Nah, sistematika laporan seperti ini cover, jadi ada covernya ya laporan itu. Diberi cover, kemudian halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, bab 1 ada sampai bab 4 ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 rencana program, bab 3 hasil kegiatan.
Nah, di bab 1 di pendahuluan ini ada ABC. A-nya potensi desa dan program yang akan dilaksanakan. B, permasalahan dan pemecahan masalah. C, pihak dan unsur yang mendukung pelaksanaan program. Untuk bab 2, rencana program, ini ada beberapa uraikan ya. Di bab 2 ini diuraikan rencana beserta langkah-langkah kegiatannya. Itu di bab 2. Sedangkan di bab 3, hasil kegiatan, bab 3 ini mengemukakan secara rinci deskripsi hasil pelaksanaan program disertai dokumentasi foto yang mendukung dan bagus. Nah, jadi fotonya itu yang bagus ya. Kalau buram itu apa istilahnya ya? Enggak kelihatan itu. Apa blegur atau apa itu istilahnya? Tidak bisa dilihat dengan jelas. Yang keempat, simpulan dan saran. Kemudian ada daftar pustaka, kemudian ada daftar lampiran yang terdiri dari logbook kegiatan yang diunduh dari SIM KKN yang sudah Anda unggah itu, kemudian daftar presensi mahasiswa. Baik, slide berikutnya. Nah, seminar hasil KKN dilaksanakan secara online ya, Google Meet atau Zoom pada 14 Juni 2021. Nah, jadi tanggalnya pun sudah jelas ya, tanggal 14 Juni seminar hasil KKN. Kemudian mahasiswa menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN. Panjang artikel 5-7 halaman, disertai foto yang mendukung. Seminar bersama DPL bisa melibatkan mitra dampingan. Mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar. Nah, artikel berisi apa? Pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi atau tindak lanjut kegiatan KKN gelombang selanjutnya, penutup yang berisi simpulan dan saran. Dan artikel yang sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta seminar di email bersama laporan ke alamat KKNP itu tadi. Ya, baik, masih ada slide-nya? Hadiah. Slide terakhir ini, Bu. Terakhir ya. Ya, kegiatan KKN didokumentasi ke dalam bentuk video yang menarik dengan durasi lebih dari 10 menit dan diunggah ke channel atau akun resmi KKN Unesa. Video yang diunggah ke channel YouTube dikirim ke email. Itu tadi. Kemudian mahasiswa dimotivasi untuk melakukan subscribe channel YouTube dan follower ke akun Instagram. Kemudian video yang mendapat like terbanyak akan mendapat hadiah yang menarik. Besaran hadiah akan diumumkan di laman SIM KKN. Kemudian informasi tentang KKN selalu diunggah di SIM KKN sehingga mahasiswa diharapkan sering-sering melihat SIM KKN. Seperti itu. Jadi ada hadiahnya ya ternyata ya. Ya, untuk memotivasi kita seperti itu. Nah, ini slide-nya sudah selesai, tetapi ada slide-slide lain tadi yang sudah saya share ya. Itu slide-slide lain itu berisi tentang contoh berbagai macam program, misalnya kewirausahaan, misalnya mengajar di satu satuan pendidikan, itu seperti apa kegiatannya, itu sudah ada di slide, sudah ada di file ya, file yang sudah saya sharekan. Baik, ngomong-ngomong tadi saya belum memperkenalkan diri ya, saya langsung aja masuk pada pada hal yang ingin kita bicarakan. Ya, nama saya Retnami dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan atau dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Kampusnya di Lidah ya, di Lidah Wetan. Seperti itu. Ya. Saya membimbing Anda semua ya. Kemarin itu saya bingung daftar mahasiswa itu ada di mana gitu ya. Saya klik, ternyata ada di bagian nilai itu.
Tapi kan nilainya masih kosong ya, kan belum berkegiatan gitu. Tapi ada nama-nama Anda, ada NIM, kemudian ada nomor HP, seperti itu. Terus saya minta bantuan ke Mbak Firda untuk menghubungi Anda semuanya. Seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada silahkan berkaitan dengan kegiatan KKN yang akan Anda lakukan ini. Silahkan, monggo. Jadi tolong dipelajari ya semua file yang sudah saya share. Yang ini tadi Anda juga tentunya sudah punya, kemudian file yang lain juga ke Mbak Firda tadi sudah saya kirimkan. Mbak Firda mungkin sudah juga mengirimkan pada Anda. Nah, itu tolong Anda pelajari, jadi apa saja yang ingin dilaksanakan di desa. Nanti itu apa saja, Anda kan bisa memilih dari situ apa yang akan Anda laksanakan, kemudian Anda membuat proposal secepat-cepatnya, maksudnya segera membuat proposal supaya kirimkan ke saya, supaya saya bisa memberikan masukan, dan kalau memang ada revisi ya nanti segera direvisi, karena pada penlat kedua tanggal 27 sudah harus fix, seperti itu. Silahkan yang mau bertanya. Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, saya Alvina dari KKN Tuban 5. Saya izin bertanya Bu, untuk desanya apakah kita nanti memilih sendiri atau bagaimana ya Bu? Iya, tadi pagi saya WA bertanya kepada Pak Jeki selaku koordinator, itu desanya juga desanya mahasiswa, begitu katanya. Saya kan bertanya, bagaimana saya mau memilih desa itu, apa saya memilihkan atau saya mencari atau bagaimana? Tidak, katanya desanya mahasiswa itu. Baik, Mbak Alvina, dari kelompok mana? Dari KKN Tuban 5, Bu. Tuban 5, ya. Ya. Lalu jadi, untuk ya Bu, kan itu tanggal 23 Februari sampai 15 Juni ya Bu. Berarti teknisnya nanti di desanya itu entah kita nginap atau bagaimana itu kembali ke kita dan pihak desanya gitu ya Bu? Betul, ya seperti itu. Ya, karena saya tidak ke sana, saya datangnya nanti pas supervisi. Iya ya, Bu. Seperti itu. Jadi ya kula nuwun dulu ya. Iya. Kula nuwun dulu. Yang dari Palangkaraya tahu arti kula nuwun? Mas, tahu arti kula nuwun? Itu bahasa Jawa ya, kula nuwun itu. Iya, Bu. Ya, ada orang Kalimantan asli ya? Iya, Mas. Ibu Bapak Jombang, Bu. Oh, orang Jawa, tapi tinggal di Palangkaraya begitu ya? Iya, Bu. Oh, ya. Terus ibu bapak juga ada di Palangkaraya? Iya, di Palangkaraya. Ya. Ya, berarti bisa bahasa Jawa kalau begitu ya. Ya, orang Jawa ya. Kula nuwun ya, permisi begitu kepada kepala desa. Nah, seperti itu. Saya pernah ke Palangkaraya, Mas, tahun 2000 berapa tuh ya? Sudah lama. 2013 mungkin ya. Itu kan Kalimantan Tengah ya. Ke sana ke Palangkaraya. Ya, untuk ini apa namanya tugas dari LP2M itu. Jadi mencari data. Ya, ke desa-desa, saya juga ke desa-desa. Ya, baik. Seperti itu jawabannya ya Mbak Alvina. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ya, bertanya boleh, memberi saran, masukan boleh. Monggo silakan. Ingin bertanya, ya. Bu. Ya. Saya Jihan dari KKN Kota Mojokerto 2, Bu. Ya, Mbak Jihan. Ya, satu kelompok dengan Firda itu. Ya. Saya ingin bertanya, Bu, kan ini Kota Mojokerto dibagi kota dan kabupaten, Bu. Apakah kita memilih tempat KKN-nya itu sesuai domisili dari pembagian kota dan kabupatennya, Bu? Maksudnya, apakah kelompok dari kota itu hanya boleh memilih tempat sesuai domisili kota Mojokerto,
Seperti itu. Ya, ya kalau jawaban dari Pak Koordinator tadi pagi ya begitu, artinya yang bisa dipakai untuk KKN seperti itu. Kalau misalnya kita milih A dan B ya, oh saya milih B, ternyata B tidak berkenan misalnya ya, nah, ya nggak bisa gitu. Jadi desa yang Anda pilih tentu yang sepertinya sesuai dengan program yang Anda kerjakan, ya, dan berkenan seperti itu. Kadesnya berkenan. Iya, Bu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, karena KKN Kota Mojokerto ini kan dibagi atas, kalau saya tidak salah, lebih sedikit daripada kabupaten, Bu, karena Ya. letak geografis Kota Mojokerto sendiri itu kan kecil, sangat kecil ya, Bu ya. Iya. Itu ada pertanyaan dari kelompok lain, Bu, waktu itu pernah menawari lewat saya, bagaimana seandainya, karena kita sama-sama waktu itu kita sama-sama tidak tahu, saya dan teman saya itu tidak tahu bagaimana teknisnya, apakah kelompok itu boleh digabung, Bu. Satu kelompok kan 15 orang. Kemudian melihat geografis Kota Mojokerto itu kan kecil. Apakah boleh seandainya beda DPL itu satu kelompok ya, satu domisili yang sama, maksudnya satu tempat yang sama gitu. Maksudnya digabung gitu, apakah boleh kelompok harus ya berbeda? Kalau beda DPL dan sebagainya, mungkin sebaiknya DPL yang sama ya. Jadi untuk pemilihan tempat itu DPL yang sama, supaya tidak terjadi nanti malah membingungkan gitu ya. Nanti Anda juga memperoleh tanda tangannya juga, oh DPL-nya yang mana begitu ya. Jadi satu kelompok yaitu itu seperti itu ya. Gitu ya Mbak Jihan ya. Iya Bu, terima kasih ya, Bu. Ya, baik yang lain. Saya izin bertanya Ibu. Ya. Ini tadi kan teknisnya pemberangkatan mulai dari bulan Februari sampai Juni. Dan satu semester kan Bu, dan di saat itu juga kita kan juga ada kuliah aktif juga. Nah, untuk melaksanakan program kerja yang udah kita buat, itu kembali lagi ke kita ya, untuk melaksanakan kapan aja. Maksudnya tidak harus setiap hari, soalnya kan saya bingung, maksudnya saya juga nggak ngerti gitu Bu. Kita juga harus kuliah, apalagi di semester 6 ini ada juga mata kuliah PKL dan juga PLKH sendiri. Oh ya, jadi tidak murni KKN ya? Ada kuliah ya di semester ini? Iya Bu. Ya, jadi kerjakan saja. Jadi istilahnya tidak meninggalkan kuliah juga gitu ya. Jadi tetap pada waktu kuliah ya kuliah, pada waktu KKN ya KKN. Cuman di logbook itu harus ada laporan setiap hari, gitu. Jadi mulai tanggal 23 itu Anda harus mengisi logbook dan foto gitu ya, itu setiap hari. 23 Februari sampai berapa tadi? 15 Juni. Gitu. Jadi difoto dan Anda mengisi logbook kegiatan apa. Gitu. Jadi mungkin bisa begini. Ketika teman-teman ini kuliah ya, kan meninggalkan lokasi KKN. Tapi kuliah kan Zoom juga kan? Gitu kan? Kuliahnya kan Zoom toh. Tidak tatap muka. Jadi saya pikir tidak meninggalkan lokasi KKN, tidak. Jadi untuk program apa gitu ya yang Anda pilih itu bisa langsung diberikan pada desa tertentu, desa tersebut untuk melakukan, kan tidak selalu kita harus memantau terus kan, seperti itu. Jadi memantau bisa bergantian dengan teman yang lain, gitu kan tidak sendirian. Ya kecuali yang dari Palangkaraya ya sendirian ya. Nah, itu. Kalau yang berkelompok ini kan bisa bergantian dengan teman. Apa bareng kabeh? Pas
kuliahnya, mata kuliahnya sama kan enggak toh? Enggak kan? Jadi bisa bergantian. Gitu. Jadi setiap hari tetap bisa berjalan KKN itu karena logbooknya setiap hari. Gitu. Kuliahnya kan Zoom toh Mbak ya? Iya, Di Bu. tempat saya, iya, ya seperti ini tahu kuliahnya. Terus di situ KKN kan bisa. Iya, Bu, kadang itu ada yang PKL terus keluar kota, dan juga kita kan yang jurusan hukum itu ada PLKH, terus itu praktik, Bu. Ya. Tapi Jadi terkonsum juga, Bu. ya, bergantian dengan teman ya. Kalau misalnya memang padat banget, bisa bergantian kan kelompok ya. Ya. Baik seperti itu Mbak Firda. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Jadi sebetulnya yang kelompok itu lebih ringan ya, karena kan kelompok gitu. Jadi bisa kalau ada yang memang harus hadir di kuliah dan sebagainya, itu bisa teman yang lain gitu. Kelompok itu. Jadi setiap hari harus mengisi logbook dan harus ada fotonya setiap hari. Seperti itu. Ya, jadi sekarang KKN itu memang lama waktunya ya. Lama. Jadi program-programnya kan banyak, tadi juga filenya sudah saya kirimkan. Anda bisa milih apa saja di situ, banyak banget programnya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan desa yang Anda tempati untuk KKN. Seperti itu. Silahkan yang mau bertanya, mumpung Zoom ini, mumpung Google Meet dengan saya, silahkan. Jadi misalnya Anda bertanya dan ya silakan. Saya mau bertanya lagi, Bu. Ini, Bu, kalau seandainya teman-teman ada kendala teknis di tengah jalan, terus setelah Google Meet ini, kita kan sudah mempunyai kelompok KKN. Apakah kita boleh, Bu, memasukkan Ibu ke dalam grup kita supaya komunikasinya juga lebih enak, Bu, tidak satu arah? Iya, betul. Satu orang saja gitu. Ya. Baik, terima kasih. Itu saya diingatkan bahwa nanti masing-masing kelompok membuat WAG ya. Membuat WAG dan saya masukkan di situ. Gitu ya. Masukkan saya di situ supaya kita bisa berkomunikasi. Gitu. Jadi kalau dari Palangkaraya ya satu orang saja. Bisa langsung istilahnya japri ya. Kemudian yang kelompok Mojokerto membuat WAG, nama saya masukkan di situ. Kemudian dari Tuban 3 dan Tuban 5 juga membuat WAG. Jadi masing-masing kelompok dan tolong saya dimasukkan di situ supaya kita bisa berkomunikasi. Gitu. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Baik, silakan lagi yang bertanya, mungkin saya lupa. Saya ya, Ibu. Silakan. Ya, Mbak Laili. Ya. Ya. Dari kelompok apa, Mbak? Sekelompok sama Mbak Firda, Ibu. Mojokerto, ya. Iya, Mojokerto. Baik. Ya. Kan pelepasannya tanggal 23 Februari ya, Bu? Iya. Lalu fix maksudnya proposal yang sudah disetujui, yang sudah akhir, yang sudah final itu disetujui pada tanggal 27 Februari. Iya. Lalu untuk pengisian logbook dari tanggal 23 Februari sampai 27 hari itu bisa dikatakan untuk membuat proposal saja, Bu? Membuat pemberangkatan gitu ya. Membuat proposal, kemudian sampai di lokasi. Seperti itu. Jadi bukan hanya membuat proposal aja, kan 23 sudah pemberangkatan ya. Nah, pemberangkatan, terus sampai di lokasi itu apa yang Anda kerjakan di situ, misalnya kula nuwun kepada Pak Kades dan sebagainya. Nah, jadi tidak hanya membuat proposal saja ya. Nah, karena tanggal 23 kan sudah berangkat. Nah, berangkat itu kan
terus datang di sana itu ngapain gitu ya. Nah, itu ditulis di logbooknya. Terus kalau ketemu Pak Kades atau stafnya kan foto gitu ya. Gitu. Jadi foto ya setiap hari ya foto. Gitu. Nah, sekarang foto kan gampang banget ya, setiap saat ya bisa dengan HP. Ya. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, yang lain? Tapi sudah punya gambaran ya, desa mana dan program apa itu sudah punya gambaran ya. Secara garis besar, sudah punya gambaran kah? Kalau dari daerah Mojokerto sendiri sedikit ada gambaran, Bu. Ya, sambil berjalan ya, kita Anda berpikir ya sambil berjalan. Pertanyaan saya, satu kelompok itu apakah semuanya sudah berkomunikasi? Satu kelompok misalnya 15 orang, itu antar satu dan yang lainnya apa sudah berkomunikasi? Kalau grup Kota Mojokerto Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Ya. Nah, yang penting ada komunikasi ya, antar satu dengan yang lain itu. Gitu. Ya, oleh karena itu di WA group itu lebih enak ya. WA group, tolong saya dimasukkan, kita bisa berkomunikasi. Gitu. Baik, seperti itu. Tolong dipelajari ya program-program itu tadi, dipelajari dan Anda bisa dari situ kan bisa. Misalnya tidak mengerti, bisa bertanya kepada saya setelah Zoom ini selesai, bisa bertanya di WA group itu tadi. Begitu. Bu, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Siti. Ya. Siti Marufah dari KKN 3 Tuban. Ya. Untuk pengisian yang di logbook itu indikator apa kelompok ya, Bu? Terima kasih. Iya, kelompok, Mbak. Kelompok, kemudian ada presensi ya. Jadi ada presensi kalau tidak salah. Tadi yang di apa namanya slide itu tadi kan ada presensi. Kalau presensi itu ya satu-satu saya pikir ya. Kalau kegiatan KKN-nya secara kelompok, gitu. Kegiatan KKN-nya secara kelompok, tapi presensinya sepertinya satu-satu. Gitu. Karena kan nanti larinya itu ke nilai itu ya. Menilai Anda itu nanti kan satu-satu saya nilai. Ya. Jadi dari kelompok Tuban 3 misalnya itu siapa saja. Namanya kan satu-satu. Kalau presensi saya pikir satu-satu, kalau kegiatan itu per kelompok. Jadi kelompok Tuban 3 tanggal 23 gitu ya, logbooknya itu apa saja. Jadi Anda ngapain saja gitu ya. Oh, berangkat, pemberangkatan seperti itu. Ya, jadi mengisi logbooknya mulai tanggal 23 itu. Di SIM KKN tentu sudah ada ya itu apa? Form logbooknya sudah ada ya. Form logbooknya sudah ada, kemudian setiap mahasiswa itu kan punya akun untuk SIM KKN ya, punya ya, punya tidak? Nah, punya. Itu tuliskan, gitu ya. Jadi tentunya kegiatan kelompok Tuban 3 itu apa saja itu setiap mahasiswa sepertinya mengisi itu ya. Walaupun mungkin kan satu kelompok itu kegiatannya sama, katakanlah seperti itu ya nggak apa-apa.
Jadi diisi saja. Karena setiap mahasiswa bisa mengisi itu dan kemudian ada kolom daftar hadir kalau tidak salah. Itu. Jadi menunjukkan bahwa hadir. Hadir di mana ya di KKN itu. Di kegiatan tersebut. Seperti itu. Baik, ada lagi? Ya, sambil Anda buka file yang dikirim tadi, dibuka, misalnya ada yang tidak mengerti, saya mencoba menjawab, kalau saya tidak bisa menjawab, nanti saya tanyakan ke koordinatornya. Dan di WA group nanti saya jawab, seperti itu. Baik, silakan lagi yang mau bertanya. Permisi Bu, izin bertanya lagi. Ya. Untuk desanya, apakah ada kriteria desanya ya Bu? Apakah harus desa yang tertinggal atau bagaimana? Sesuaikan saja dengan program Anda. Sesuaikan saja dengan program Anda yang mau diberikan itu apa gitu. Kalau kriteria desa yang seperti apa tidak ada, ya. Tidak ada kriteria yang harus begini begitu, tidak. Sesuaikan saja dengan program yang akan Anda kerjakan. Yang penting program itu cocok gitu ya, pas untuk desa tersebut. Gitu. Jadi jangan sudah milih desa terus programnya seperti ini harus dicocok-cocokkan, jangan seperti itu. Jadi yang cocok saja sesuai dengan program yang Anda pilih. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik. Monggo silahkan yang lain. Ini dari UNESA semua kan ya? Dari UNESA semua, kecuali Palangkaraya. Kalau Palangkaraya dari mana? UNESA juga, Bu. UNESA juga, tapi Palangkaraya ya. Baik. Ya. Kalau prodinya boleh tahu, kalau Mbak Firda itu kan hukum ya? Dari hukum. Ya, Ibu, dari hukum. Ya. Satu kelompok itu apa hukum semua atau campur? Campur, Ibu, ada yang dari hukum dan di luar hukum juga. Dari mana? Ada yang dari jurusan hukum, ada juga dari luar jurusan hukum, Ibu. Jadi campur. Ya. Kalau dari Tuban, jurusan apa? Apa saja? Tuban 3 misalnya. Atau Tuban 5, dari mana? Jurusan apa? Saya jurusan psikologi, Bu. Psikologi. Ya. Ya. Kampusnya di Ketintang semua ya. Kalau psikologi, FIP ya? Iya Bu, FIP, tapi kuliahnya di Ketintang. Oh, kuliahnya di Ketintang. Iya. Ya.
Baik, jadi sekarang ini sangat fleksibel ya, programnya itu bermacam-macam. Nah, kalau dulu itu terbatas, sehingga kadang juga sangat sulit menyesuaikan dengan kondisi desanya ya. Kalau sekarang kan programnya banyak sekali, jadi bisa bisa lebih fleksibel untuk pemilihan desa dan menyesuaikan programnya seperti itu. Ya, baik. Akan masih ada waktu. Ini Google Meet-nya sampai jam 12. Ini masih 11.04. Kalau misalnya mau bertanya, silakan. Yang penting setelah ini Anda membuat proposal itu, dan proposalnya kirimkan ke saya supaya bisa segera dilihat. Kalau memang ada revisi, segera direvisi. Kalau tidak ada revisi, ya sudah oke. Ibu izin bertanya. Iya, silakan Mas Muhammad Yahya. Ya. Monggo. Itu putus-putus Mas suara. dan untuk Putus-putus, tidak terdengar ya. sudah nggak putus-putus. Apakah sudah terdengar, Bu? Ya, dengar. Ngecat di ruang Ya, silakan. Silakan Mas Yahya yang mau bertanya. Ini masih ada kendala ya dengan suara Mas Muhammad Yahya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Mas Muhammad Yahya, mungkin ada yang lain supaya kita enak nanti ber-KKN-nya ya. Masnya itu Bu, bertanya melalui chat Bu. Ya, bagaimana? Tidak dengar? Mas Yahya tadi bertanya melalui chat ya, yang ini Bu. In-call message. Ya, tolong Anda bacakan saja chatnya, supaya saya langsung ngomong aja jawabannya. Ya, tolong dibacakan. Ini Bu. Kita setiap kelompok itu menyiapkan surat ataupun yang lain itu sendiri atau menuju ke desa yang dituju. Setiap kelompok surat itu dari, maksudnya surat untuk masuk ke desa itu ya, itu dari UNESA sebetulnya. Cuman saya juga belum menerima surat itu. Gitu. Mungkin nanti kalau untuk sementara coba nanti saya tanyakan ya suratnya seperti apa. Cuman sampai saat ini, sampai hari ini, saya juga belum menerima surat pengantar itu. Maksudnya surat apa? Mungkin nanti pada waktu pemberangkatan mungkin ya.
Jadi surat itu bukan surat dari kelompok itu bukan, tapi dari UNESA. Seperti itu. Jadi yang ke Tuban 3 ya nanti suratnya Tuban 3. Gitu. Nanti pas pemberangkatan mungkin ya. Coba nanti saya tanyakan. Jadi pas di sana sudah membawa surat. Tapi minimal sekarang ini Anda juga bisa survei, gitu ya. Nah, kan tidak tiba-tiba langsung ke desa A misalnya. Nanti kadesnya bingung, ini Anda mau apa gitu ya. Ini Pak suratnya loh, surat apa gitu ya. Mungkin bisa survei dulu. Sekarang ini mulai survei. Gitu. Jadi secara interpersonal seperti itu ya, secara non formal. Bahkan kalau misalnya domisilinya di sana tentu sudah kenal ya dengan Pak Kadesnya, dengan staf-stafnya tentu biasanya sudah kenal. Nah ini ya omong-omong aja dulu, nanti formalitasnya tanggal 23 seperti itu, gitu. Jadi yang membuat surat itu dari UNESA. Jadi UNESA ini menitipkan Anda ke desa tersebut, itu menitipkan untuk berkegiatan KKN. Baik, seperti itu jawaban saya. Mungkin ada yang belum dijawab tadi, yang belum terjawab. Tanggal 23 itu berarti hari Selasa ya. Coba nanti saya tanyakan suratnya. Baik, silakan bertanya lagi. Monggo. Mas Yahya kembali bertanya, Bu. Iya. Untuk memastikan, jadi untuk surat ataupun yang lain berkaitan dengan desa yang dituju, kita nunggu kepastian dari kampus. Iya, suratnya itu dari kampus. Tetapi untuk pemilihan desa ini kan kembali ke mahasiswa ya. Jadi mungkin Anda segera menghubungi saya, tiap kelompok, misalnya Mojokerto, itu di desa mana gitu ya. Supaya nanti suratnya juga sinkron gitu, jadi cocok dengan nama desanya seperti itu. Sebab sampai saat ini kan saya tidak tahu desanya yang mana gitu kan. Mungkin UNESA juga belum membuatkan surat itu karena kan tidak tahu desanya apa. Jadi saya juga menunggu mungkin ya desanya apa, di mana gitu ya, supaya nanti saya lapor ke koordinator supaya dibuatkan suratnya. Nah, pertanyaan yang bagus Mas Yahya ya. Jadi untuk apa namanya mekanismenya atau teknisnya seperti itu. Jadi tolong tentukan saja desanya apa, mana. Per kelompok ya, masing-masing kelompok. Kelompok Mojokerto di mana desanya, kelompok Tuban 3 di mana, Tuban 5 di mana. Mudah-mudahan dengan begitu pada tanggal 23 itu Anda sudah membawa suratnya. Itu. Jadi nanti logbooknya juga dituliskan tanggal 23 sudah sampai ke desa apa gitu ya, diterima oleh kepala desa. Baik, berikutnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi.
Silahkan. Gimana? Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Mungkin sudah cukup, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya lewat chat WA. WA grup ya? Ya, Bu. Ya. Ya. Jadi untuk program-programnya ini Anda lihat ya, Anda lihat nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan hari ini tadi semuanya hadir. Mudah-mudahan, saya tidak tahu pasti. Mungkin akan saya cek ya. Mungkin Mbak Firda bisa. Untuk sementara ini teman-teman Ya. masih jelek. Masih apa? Masih belum bisa hadir semuanya ya? Ya, baik. Nanti di WAG dicek kembali. Baik, sampai di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan di WAG. Terima kasih. Selamat siang. Segera kerjakan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih.